biasa we mah. Ciri khas teh nih baheula. Kang Andi mah jurusna teu robah-robah eta Terubah. dia nyerangna ka kenca wae. Ka kenca. Ngan urusan kenegaraan ulah rada ngenca bahaya. Kudu saimbang kan. Kudu kenca jeung katuhu. Saimbang gitu Kang. Itu tiap catur alah batan mikiran negara teh apa judulnya? Ya. Dan memang ari catur mah miniatur nagara, Kang. Bener ya. Iya, coba ieu teh stereh ieu tuh. Paingan berarti balik ieu mah. Balik. Iya. Mana? Kuda. Oh, nya kudana dibalik. Komo ieu mah malikna ka dieu tuh. Teu fokus ieu teh tandana. Tah. Ngan kieu Kang Andi. Kang Andi lamun bisa ngahakan pion saya 100.000. Teu meunang ngahakan pion mah. Pion teh makhluk anu paling hebat, nyana geletik marehna teu pernah mundur. Teu lain bab eta Kang. Maju we terus. Kang Andi sanggup teu ngahakan pion saya hiji we 100.000 saya mah. Aduh. Kayak orang tulikeun kayaknya ayeuna mah. Oh, terus mulai itu. Nu mana? Nu itu. Aduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Kumaha daramang pemirsa Radar TV tepang di pos ronda 88. Alhamdulillah ya sing sarehat sadayana urang Kabupaten Tasik, urang kota, urang Kabupaten Garut. Mana di ngabarin? Banjar ya, Cilacap lah pokona jeung sabudeureunana nya. Setiap malam Sabtu seperti biasa pos ronda 99 hadir lah pokona mah kudu manco we nya komoda aya nama Bengras Cekas. Tos digital. Bisa ditonton di mana wae pokona namanya. Nah YouTube aya. Nah YouTube juga oge aya nya. Pemirsa, tema malam ini penting. Pokoknya mah sudah 3 edisi Kang Farid khusus deh mikiran Kabupaten Tasik. Iya. Komo aya nama Kang meureunnan kieu. Rada spesifik. Ngobrolkeun dunia pendidikan. Kang. Dunia pendidikan, ari kamari kan rada lebar nya, kamari mah nya keur mah ari abdi mah Kang orang kabupaten ayeuna hirup di kota gitu kan. Jadi lahir dugi ka SMP di kabupaten. Di kabupaten. Jadi ngarasakeun pisan lah insyaallah-nya ti mimiti SD Impres lah nepi ka SMP teh kitu nya. Pemirsa kita ngobrolin kumaha? Deheung naik eta harita. Alhamdulillah. Naik kelas. Naik kelas. Ya. Oke, nah jangan lupa mic-nya. Pemirsa kita sudah hadirkan. Sudah hadirkan ya beliau-beliau yang apa namanya? Bakal ngobrolin tentang sarpras ya pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya kita guar aya naon wae atunya. Yang pertama ada Kang Edi sebagai Sekdis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya. Kumaha Kang Damang? Alhamdulillah dina wangkit ieu. Menuju dina kaayaan sehat walafiat. Oke, pemirsa ya di Jawa Barat, di luar Jawa Barat anu tiasa nampi karena sinyal, ya kan? Biasa lalajo nonton bareng gitu, baik itu di televisi atau di YouTube, ya. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tah sakitu kayak bener acara pos ronda turun gitu. Anu kadua aya Kang MJ ya, Michael Jackson. Kumaha Kang? Sehat? Alhamdulillah. Sehatnya? Sehat. Sumringah we Kang Farid ya Kang MJ banyak. Urang kudu nganuhunkeun pisan. Pengamat sosial, beliau pengamat sosial. Kudu nganuhunkeun pisan ayeuna. Ngaronda ieu dibaturan ku Pak Sekdis jeung Kang MJ. Iya. Nah, hatur nuhun ye tiasa rumpaheun ka pos ronda. Pak Kadis. Amin, Pak Sekdis. Amin. Saya ge ada gelar mah SPD ngan teu jadi guru. Gitu jadi. Kayak Edi ke Kak Edi dulu deh ke Pak Sekdis. Pak Sekdis di kabupaten ini kan luas sekali ya. Luas sekali ya. Apa namanya areanya lah sebar kecamatan 30 seberapa? 38 kecamatan Kang. 38 kecamatan. Ini sekolahnya seberapa jenuh formal? Di SD dugi ke SMA. Jumlah sekolah. Jumlah sekolah. Itu untuk PAUD ya. Iya. Itu ada 1.600. Kemudian untuk SMP, SD ya. SD. Itu 1.059. MI. Kemudian itu ya PAUD tadi. MI di bukan MI SD kan? MI SD setara. Oh iya. Tapi memang di jalurnya di Kemenak ya. Oh di Kemenak. Di sekolah dasar. Kemudian untuk SMP itu 199. Dan itu semua tersebar di 39 kecamatan dan juga setiap kecamatan itu relatif memiliki beberapa sekolah negeri dan juga swasta. Itu gabungan ya. Kira-kira sa kecamatan boga sabaraha SMP Pak Sekdis?
rata-rata ini contoh Cepat Hujah 1 2 3 4. Kemudian Manonjaya 1 2 3 4. Ya kan? Dan itu juga di tempat lain. Rata-rata setidak-tidaknya ada SMP 1 2 dan 3. Berarti cukup lah. Cukup untuk menampung. Cukup tapi Kang. Ya, sebetulnya kalau ideal secara jumlah sekolah ya, bukan jumlah guru. Kalau jumlah sekolah kami rasa itu sudah memenuhi untuk kebutuhan masyarakat, tapi yang kurang justru murid. Ini kan berhasil ini KB-nya, Kang. Oh, murid ya, justru? Iya, justru murid. Makanya di Kabupaten Tasikmalaya, Kang. Kalau motong Pak Sekdis, kalau misalnya sudah cukup dan kekurangan murid, kalau begitu ketersediaan guru udah di atas angka ideal dong? Karena gini, kalau antara kebutuhan guru itu kan per mata pelajaran. Oh iya. Kalau di SMP. Tetapi kalau kebutuhan guru untuk sekolah dasar kan guru kelas. Iya. Seberapa jumlah siswa yang masuk, baik itu di sekolah dasar atau sekolah menengah pertama, kan tidak seiring dengan jumlah guru yang dibutuhkan karena gurunya per kelas. Betul. Kalau misalkan gini, rombongan belajar itu ada 1 sampai dengan 6. Ya kan? Muridnya itu ada yang 10, ada yang 15. Gitu kan, tetap gurunya 1. Oke. Sebagai guru kelas. Sebelum panjang lebar nih Kak Farid, Pak Edi, Pak Sekdis, kalau Pak Sekdis ngerasain ya kebijakan pemerintah secara anggaran, karena banyak dongeng gitu kan, banyak fakta bahwa sarana dan prasarana di Kabupaten Tasik ini agak minim, ya bahkan sekolah-sekolah sudah banyak yang rusak, bangunan-bangunan dan lain-lain. Selama ini kebijakan pemerintah untuk anggaran sudah berpihak belum? Bantuan pemerintah untuk sarana pendidikan baik itu dari APBD kabupaten. APBD berapa persen untuk pendidikan? 20 tetap. 20. Tetap ya. Kemudian juga itu kan undang-undang. Seluruh satuan-satuan lembaga-lembaga negara yang memang mengurusi tentang pendidikan tetap kita mengacu kepada regulasi yang ada. Iya. Tetapi begini, kan untuk 20% bukan hanya Sapras, tapi juga untuk kepentingan komponen lain. Nah, kebetulan kalau untuk sarana prasarana itu bisa juga dari DAK pusat ya, kemudian juga dari provinsi dan juga dari kabupaten. Hanya Kang, kalau di Kabupaten Tasik karena itu ribuan itu kan, kalau saja sekolah yang rusak, baik rusak berat atau rusak ringan. Atau rusak dengdekan? Ya, hari rusak berat ya seberiji. Kondisi sekarang nih Pak Sekdis, kondisi sekarang yang rusak berat 30%-an Kang dari jumlah ribuan itu kan, kalau misalkan rusak berat ya? Rusak berat. Rusak ringan? Rusak ringan di sekitar 10-15%. Gus 40% dan rusak. Makanya Kang. Jadi gini. Berarti setengah sekolah di kabupaten rusak. Tapi gini Kang, ada hal kalau misalnya rusaknya itu terjadwal, gampang. Ya kan? Itu gampang kalau terjadwal. Udah bisa kan sekolah dasar X gitu ya, SDN negeri mana itu gantian gitu ya. Itu enak, kita kan bisa fokus. Kalau sekarang gempa barengan, hujan deras yang mengakibatkan rubuhnya atap. Faktor alam lah. Kayak ini sebentar, saya ke Kang MJ dulu ya, Kang Farid ya. Jadi pemirsa, menurut Pak Sekdis berarti hampir 50% sarana prasarana sekolah di Kabupaten Tasikmalaya rusak. Komentar saja. Ya kan sebenarnya kan ini klasik ya. Ketika persoalan sarana prasarana pendidikan rusak, dan kita juga tahu misalnya beberapa daerah misalnya ada yang sampai ambruk ya. Iya. Ada juga Pak kasusnya yang udah dibangun pakai runtuh gitu ya. Berarti kan itu masalah spek ya. Iya. Saya tidak tahu gitu kan. Jadi rusaknya apa karena umur atau karena alam atau bahan Nah, di beberapa kasus saya melihat ada juga yang karena persoalan tadi kurang dari sisi spek ya, kurang benar pihak pemborong segala macam. Tapi ala kulihal menurut saya begini, ini kan masalahnya pendidikan ini kan penting. Jangan sampai di satu daerah ada sarana prasarana sekolah. Agak dekat kan MJ. Sarana prasarana yang rusak, tapi malah dibiarkan gitu sampai ada yang di tenda gitu kan, mereka belajar ini kan nggak boleh gitu. Tentunya. Kayak kasus di daerah selatan kan ada yang seperti itu gitu kan, yang beberapa bulan yang lalu. Itu jangan sampai seperti itu. Satu itu, yang kedua juga sebenarnya kan bisa kan diselesaikan antara sekolah dengan lingkungan yang ada di situ gitu kan. Kalau kita
mau gitu menyelesaikan persoalan ini. Cuman masalahnya kan tetap ada di pihak pemerintah yang apakah ada will untuk memperbaiki itu gitu. Itu teh sekolah negeri anu sampai di tenda? Negeri ya? Negeri. Dan SD kalau tidak salah ya, sekolah dasar. Eta Kang kunaon bisa nepi ka sakola dina tenda, ruksakna teh kunaon gitu faktorna teh tadi. Aya faktor. Eta nepi ka tenda gitu. Kunaon rusakna? Ya, gini Kang. Ya. Karena usia umur, utur. Oke. Dipaksakan sekolah di ruangan. Kunaon tuh dipaksakan? Kenapa harus sampai ambruk? Kemarin kemana aja? Kan gini Kang. Selama kegiatan belajar mengajar dari jam 7 sampai dengan jam 12, dalam rentang waktu beberapa bulan ke belakang itu kan masih layak, dipandang layak oleh satuan sekolah. Tapi ternyata semakin lama diusulkan sudah, rehab belum ada, kemudian juga dibiayai dari BOS tidak mungkin karena memang itu tidak bisa untuk rehab berat. Akhirnya kan udah kita pindah dulu di Perpus, kita pindah dulu di luar. Ya kan? Nah, ternyata sejak itu datang cuaca yang buruk, kemudian juga ambruk. Oke, sebelum ke cuaca nih ini faktor X kan? Kalau cuaca faktor X, kalau gempa faktor X ya. Artinya kalau bukan mengesampingkan alam ya, tetapi kalaupun misalnya ada hujan, kalau misalnya bangunan kokoh, nggak ada masalah kan? Ya, nggak ada masalah. Nah, kenapa tidak ada maintenance yang misalnya ya sampai seambruk itu gitu loh Pak Kadis? Kenapa ya? Tidak ada anggarannya kah? Atau telat pengajuan tapi telat di ACC-na atau apa ya? Membangun itu kan berdasarkan perencanaan. Perencanaan itu dalam 1 tahun anggaran. Jadi kecuali kalau BTT. Ya kan? Kecuali kalau BTT itu kebijakan pemerintah daerah, dalam ini adalah bupati atau wali kota. Nah, ternyata kita tidak melihat, kita tidak menerka bahwa bulan X itu akan terjadi masalah, akan jadi musibah. Tatkala musibah itu terjadi, baru diusulkan. Dan itu untuk bisa ke tahun depan. Nah, ini masalah. Sementara siswa bisa libur. Kak, Pak Edi, ini gini loh. Kalau misalnya bangunan sama hujan ambruk, berarti secara visual si bangunan itu geus katingali sebetulnya mah. Tanda dia men Kang Andi. Di awal oge. Bener gak kan? Dinas aya meureunnan ngontrol, monitoring cek bahasa gayana mah, monitoring kan berenang geus katingali ya gitu. Sehingga aya boga data ya. Kira-kira sakola ieu pibahayaeun sekian bulaneun. Maka meureunnan asup kana penganggaran tahun ka tukang tah. Gini berjalan. Begitu sarana prasarana dari operator sekolah, termasuk dari ujungnya Cikalong, terkecuali yang sekolah di atas Cikalong dan di sebelah selatan Cipatujah kan nggak ada. Kenapa? Karena laut kan. Dari situ sampai dengan Kadipaten, setiap awal tahun dan secara berkala operator sekolah itu melaporkan melalui Dapodik. Dan itu by system, akses oleh semua pihak. Nah, Disdikbud Kabupaten juga sama mendapat melihat karena memang dari operator itu real fakta itu laporan, termasuk juga di fotonya disampaikan, kemudian juga analisis sekolah juga disampaikan. Nah, karena apa? Karena nanti yang menganalisis, yang menilai layak dan tidak dan siapa yang dapat itu anak pusat di Kemendikbud. Itu. Nah, kemudian juga Pemda ada juga dari APBD yang dihitung per 1 Januari tahun berjalan sampai dengan Desember. Otomatis kan tidak bisa Januari. Yang dari Jakarta juga diangkat sama, tidak bisa Februari kan. Itu masalah. Sementara murid kan nggak bisa libur kan. Masa karena misalnya bangunan sudah rusak harus libur, ya kita di tenda dulu sementara gitu loh. Antisipasi. Saya melihat gini, ini kan masalahnya kewenangan gitu ya. Menarik kewenangan antara pusat dan daerah. Tapi kalau kewenangannya nggak ada otonomi yang yang luas ke daerah, ini kan akan terjadi juga di tahun-tahun yang akan datang. Kalau lihat misalnya sarana prasarana SD misalnya, saya sejak saya dulu masuk SD sampai hari ini misalnya melihat itu masih bangunan lama zaman Soeharto gitu kan. Kalau kalau diukur gitu kan seberapa kuat bangunan itu pasti itu pasti roboh gitu kan. Makanya menurut saya harus ada analisa tadi, maintenance kata Bang Andi itu maintenance atau pengelolaan yang lebih matang dan itu ada perencanaan misalnya untuk tahun sekarang segala macam. Tapi juga perlu ada sebuah prioritas. Daerah mana saja yang dianggap misalnya bangunannya
ini mah pasti rentan nih ketika ada banjir atau ada hujan, ada gempa, pasti harus sudah ada itu, harus ada perencanaan. Langkah preventif. Kita tahan dulu kan, kita harus jeda dulu. Oh siap. Ya, kita harus jeda dulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Pasar Rendah 99. Kembali lagi di Pasar Rendah 99, Mikiran Tasik ya. Ini lebih spesifik ke pendidikan. Sudah ada Kang Enji sebagai pengamat sosial ya. Terus juga ada Pak Sekdis, Pak Edi, Sekdis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasik ya. Kumaha Pak Edi tadi? Lanjut ya? Lanjut, oke. Gini Kang. Ya. Secara kuantitas itu juga berpengaruh terhadap serapan anggaran dan ketersediaan anggaran. Kalau anggaran yang ada itu untuk 1000 sekolah, kami 700 sekolah, gampang. Atau sebaliknya, kami itu ada 1000 sekolah. Ternyata anggaran yang tersedia oleh pemerintah 1.500, aman kan? Satu sekolah, satu anggaran aman. Karena gini, saya yakin pemerintah tidak berarti mengabaikan, tetapi bagaimana berikhtiar supaya secara kuantitas itu dapat dibantu baik dengan RKB dan atau rehab berat. Dan itu sudah berjalan melalui data Dapodik yang datanya keluar dari Kemendikbud, kemudian juga kami verifikasi, setelah diverifikasi kemudian juga diajukan bahwa layak karena ada indikator. Jadi apa yang disampaikan oleh operator Dapodik masing-masing sekolah itu memang kami tidak membiarkan dan tidak dibiarkan begitu saja, tetapi kita melakukan verifikasi secara faktual, tim khusus dengan surat keputusan daripada kepala dinas. Kemudian setelah itu dilaporkan mana indikator terpenuhi atau tidak. Nah kemudian setelah itu ternyata kuota itu masuk ke Kabupaten Tasikmalaya, kemudian nanti baru ke tahap LPSE. Kan udah itu kan berjalan normatif itu, kemudian juga dilaksanakan dengan pelaksanaan anggaran seperti itu. Nah contoh kecil yang kita berpikir 1065 sekolah, kemudian yang kita rehab baik berat atau RKB, karena yang udah ambruk tadi, ternyata misalkan ada 300 sekolah. Yang rusaknya itu ada 600 contoh kan ada 300 nggak bisa kan? Nah itu masalahnya, harus dulu tahun depan harus Pak. Nah kemudian juga dibantu oleh APBD Kabupaten Tasikmalaya yang sekarang konsen ke pendidikan juga. Nah begini kan, Kang MJ jadi tadi harus ada pengukuran gitu kan, jangan sampai kita menunggu ambruk kemudian ada reaksi. Nggak boleh begitu Pak gitu kan, maksudnya dari awal juga harus ada studi lah, bangunan ini, dan saya pikir di Kabupaten Tasik banyak sih para ahli gitu kan yang bisa menganalisa bangunan ini sudah tua, kemungkinan 5 tahun atau 2 tahun lagi misalnya akan rusak, bisa dianalisa. Karena tadi menurut Pak Sekdi setelah ambruk karena diajukan. Nah, ini kan problemnya di situ. Jadi itu kan bahaya. Pasti akan begitu Pak. Ada pembiaran. Jadi izin Kang, gini. Kalau secara physically itu analisator itu ada di Dinas PU PR. Dan itu sudah berjalan kan. Jadi gini sebetulnya, setiap periode waktu analisis sudah ada, sudah diusulkan, sudah dimasukkan di Dapodik. Nah, tapi karena proses berjalan antara Januari ke Desember, kemudian juga yang dikerjakan atau yang menjadi usulan di ACC atau mendapatkan bantuan dari DAK, ternyata tidak semua sekolah, gitu loh Pak. Kalau saja yang sudah diusulkan dalam hitungan beberapa waktu 1 tahun ke belakang, kemudian hari ini mendapatkan RKB dan atau bantuan rehab berat, itu sudah dilaksanakan mekanisme itu. Yang jadi persoalan bagi kita sebetulnya, karena kewajiban pemerintah dan kewajiban pemerintah daerah, kewajiban masyarakat dan kewajiban komite sekolah itu kan berkolaborasi tiga tatanan gitu kan. Tetapi yang ukuran dengan pengadaan material berat atau RKB itu kan memang di pemerintah sebetulnya gitu. Tadi kembali ke awal bahwa tatkala sekolah itu ambruk, berarti saat waktu sekolah itu rehab berat itu gak cukup waktu dan gak cukup biaya untuk pengadaan rehab berat itu, sehingga keburu ambruk. Ya kan logis kan? Terus terang logis. Karena kalau misalkan yang rusak beratnya ada 100, kemudian direhab 100 gak akan ambruk Kang, yakin, kecuali kalau gempa di atas 7 koma. Kalau saja misalkan yang rehab berat dianalisis, kemudian ternyata yang keluar anggaran dari DAK dan atau dari Pemda Kabupaten Tasikmalaya mencapai hanya tinggal 40 yang bisa itu kan deal
baru kan. Saya yakin bukan yang 40 itu yang ambruk itu yang 60 kan, yang belum direhab gitu loh. Ini kan sangat logis saya kira untuk berpikir ke situ. Pak Dedis ngerasa kewalahan nggak sekarang? Ya kewalahannya gini, kasihan kan. Biaya dari mana? Usulan ke pemerintah sudah, biayanya terbatas. Ya, saya lebih kasihan ke pemerintah sih. Ya jauh lah. Iya. Pasti. Saya lebih kasihan ke pemerintah tidak bisa memenuhi kebutuhan utama gitu. Iya kan? Sampai harus di tenda begitu ya. Sampai harus di tenda. Orang-orang yang duduk di DPRD itu wakil, ketuanya kan rakyatnya. Rakyatnya di tenda loh. Nah, berarti Kang Andi sekedar apa sekolah dia ku Pasekdis geus digambarkeun bahwa prosesnya itu seperti kitu. Cing ayeuna Kang MJ. Solusi di tengah permasalahan barusan ku Pasekdis digambarkeun di miti tadi hasil pendataan sekolah terus meureunna ieu proses pengajuan ke pemerintah. Nah, Kang MJ agak dekat masalah regulasi ya, masalah regulasi antara pusat dengan daerah ini juga harus dipotong karena kalau menunggu izin dari pusat Pak, dan mungkin juga nanti pengaturannya akan susah ya. Kan sudah ada reformasi birokrasi ya. Harusnya seperti itu. Tapi kan kenyataannya tadi kata Pak Klas ini kan tarik menarik itu kan. Nah, ini masalah regulasi yang harus segera diselesaikan. Nantinya otonomi tentang persoalan pendidikan serahkanlah pada daerah. Bahkan urusan pusat nanti masalah anggaran gitu kan itu satu. Yang kedua, kalau saya melihat gini, harus ada hubungan antara sekolah dengan lingkungan yang ada di setempat. Jadi ketika ada kasus misalnya ambruk misalnya jangan masyarakat juga jangan begini kena data mau urusan pemerintah gitu kan karena ini menyangkut kepentingan masyarakat dan kita juga jangan saling lempar di sinilah makanya tadi ada regulasi yang bisa mengikat itu artinya pusat juga memberikan otonomi kemudian juga masyarakat dengan sekolah juga sebenarnya kan sudah ada komite ya yang komite sekolah itu. Tapi kenyataannya kan tadi persoalan ada yang urusan di orang gitu kan urusan pemerintah ini orang udah bayar gitu kan walaupun memang di sekolah agak gratis tapi kenyataannya pas seperti itu. Jadi bayar pajak cina. Berarti Kang MJ upami kitu yuk otonomi daerah desentralisasinya masih setengah-setengah lamun kitu mun Kang MJ. Kan kieu anu teu desentralisasikeun teh ngan 5 poinnya salah sajina permasalahan agama terus keamanan kan ari pendidikan mah geus diserahkeun ka daerah masing-masing. Berarti setengah-setengah mun Kang mun kitu cek akal. Ada satu yang memang bisa ya secara sepenuhnya dilakukan tetapi juga pemerintah pusat nggak mau melepas gitu kan untuk otonomi secara sepenuhnya. Padahal sebenarnya kalau lihat tadi terkait dengan pendidikan, ini kan masalah akses ya pendidikan itu. Kalau misalnya itu tetap ada kewenangannya di pusat tanpa ada kebebasan di tingkat daerah ini akan berat. Misalnya bagaimana kalau kasus di daerah Cikalong di ujung misalnya kita harus laporan ke Jakarta dulu segala macam repot kan. Ini harus dipangkas. Kabururun tuh. Ini aya naon ieu pemerintah pusat teh gitu. Saya tertarik barusan yang disampaikan memang ada penyerahan kewenangan yang penuh gitu kan. Ada hambatan kan. Yang paling penting, yang paling utama sama dengan kita sepemikiran bahwa memang itu lebih cepat lebih bagus. Jadi jangan diganti siapa yang memang kalau misalkan bisa lambat kenapa sih cepat? Balik gitu kan. Jadi harusnya gini. Kadang sok deti balik memang gitu itu. Oke Kang gini. Persoalan juga tetap muncul. Kita akan berputar dalam suatu lingkaran yang memang gak akan bisa ujung sebab ujung-ujungnya duit. Maksudnya? Ujungnya uang. Maksudnya gimana? Gini, diberikan kepada daerah tidak akan jadi persoalan apabila daerah memiliki PAD yang tinggi. Karena PAD itu kan untuk pembangunan. Sementara dana alokasi umum dari pusat itu untuk penyerapan anggaran kepada pegawai. Nah nanti juga pasti ditanya saya nih, ini berapa nih pegawai dikasih kan gitu untuk guru pasti. Curiga saya ini. Curiga. tapi makin malam enak juga. Sambil walaupun tidak kopi bareng Iya. Biasanya kopi teh. Lanjut ya. Apabila anggaran yang diberikan kepada pusat dari pusat kepada daerah dan daerah memiliki PAD yang baik, cukup dan besar, permasalahan itu akan cepat ditangani. Selesai. Yang justru kita berpikir sekarang, Kang, mari kita berpikir bersama. Saya menginginkan ada nggak investor swasta
Ada nggak masyarakat yang konsen dan ingin berkontribusi terhadap pendidikan? Kan itu yang jarang, kan nggak ada. Pak Edi, kalau misalnya sebelum ke swasta nih ya, leader, kepala dinas lah, bupati lah, ya kita menggaji mereka, kita menggaji mereka supaya mencari solusi, mencari apa namanya inovasi. Sementara ini ya, kalau misalnya Pak Edi di pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk menghadapi masalah ini, kalau misalnya berputar tentang anggaran lah, tentang periode anggaran turun dan lain-lain, itu tidak akan ada habisnya. Sebetulnya inovasi apa yang sudah dibuat oleh Pak Bupati dan sampai ke dinas? Ya, kita sudah memberdayakan reorientasi. Ya. Lamun bahasa regeg lah, lamun bahasa Sunda orang gotong royong lah yuk gitu kan. Jadi kieu, lamun misalkan ayeuna sekolah geus katingali doyong, dek, ditulak lah, ditulak lah, gitu kan. Tetapi ini ada forum komunikasi orang tua murid dan juga tokoh masyarakat di sekitar sekolah, kemudian juga komite sekolah. Makanya kan kami dorong, tolong sinergitas dengan baik, komunikasi, konsolidasi dengan baik, sehingga kalau dulu kita ada yang kentengnya ragrag, itu kan orang yang mau ke sawah aja kan aduh karunya ya kenteng kan dibetulin. Kalau sekarang kan sudah jarang itu, nggak kelihatan seperti itu. Makanya apa, kita pemberdayaan daripada komite sekolah untuk bisa membantu sekolah tersebut. Itu aja, nggak ada. Kalau misalkan tadi kita bergerak ke swasta atau orang-orang yang memang memiliki ekonomi yang tinggi, yang cukup, kan juga belum ada kelihatan bahwa langsung memberikan kontribusi saat itu untuk membangun rehab sekolah. Berarti balik dari ke masyarakat, kan ngajak dari masyarakat. Ada tuh soko itu, masyarakat, pemerintah dan juga orang tua murid. Karena ari di pemerintah mah ada memang gitu lah Kak Kunci, gitu kan? Arti katanya begitu ya. Gini Kang, sebenarnya kan bisa ini kalau tadi saya lebih dekat kan? Ini bisa diselesaikan kalau pemerintah punya will itu Pak, punya will kuat gitu kan. Dan ini kan persoalan manajemen aja gitu kan, pengaturan di daerah mana yang rentan atau tidak segala macam gitu. Dan tapi memang penghitungannya harus jauh-jauh hari, bukan pada saat ambruk gitu Pak. Ini penting. Satu itu, yang kedua juga betul mau kesadaran masyarakat juga harus dibangun. Tetapi juga kesadaran masyarakat itu juga akan muncul ketika kepercayaan itu muncul, misalnya melihat kinerja dari pihak sekolah. Atau juga lembaga yang ada gitu kan. Orang mulai frustasi, saya mah capek nempoy tek wae gitu. Karena memang misalnya tadi kinerjanya jelek, kemudian juga seolah-olah membiarkan, itu akan tadi Pak akan berpengaruh kepada sikap masyarakat ingin membantu itu. Berarti kepercayaan heula Kang nu kudu dibuktikan. Tah Kang kieu nya cek Pak Sekdis bieu bahwa masyarakat kudu milu aub, milu ngabangun. Bener aub teh bahasanya. Nah, sementara orang karek keingetan aub. Ayeuna Kang. Ya. Abi ningalian status-status ya dina WA, dina Facebook. Loba orang tua murid nu keur ngrebek. Kunaon cenah? Nya ieu masalah lah cenah ayeuna mah ti SD, SMP, SMA aya wisuda. Jeung eta teh kudu dibayar. Geus atuh SD, SMP mah ulah aya wisuda, S1 kakarak aya wisuda we masyarakat geus tinggorowok. Komo ayeuna dipenta bangun sekolah. Tah, ieu ditahan dulu kabarin. Nya itu menarik sekali ya. Ayeuna fenomena itu wisuda tanya. Nya setengah lama di wisuda TK-nya tuh saya mah Kang kuliah we wisuda. Oke, ya ini semakin seru ya, semakin malamnya semakin seru. Masih bersama Kang MJ dan Pak Sekdis ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Pos Ronda 99. Kembali lagi di Pos Ronda 99, Mikiran Tasiknya. Mikiran Tasik, rumah saya asli orang Kabupaten Tasik, orang Cihanjuang, Desa Sinagar, Kecamatan Sukaratu. Kan pernah di kecamatan ku Pak Edi. Saya orang Lewisari. Oh, Lewisarinya deket. Abi mah ti kota, ngan pun bojo ti kabupaten, ti Pasung. Jadi pokoknya mah kabaud. Nah, kabaud. Mata orang mikiran Mikiran Tasik. Nah, kaleresan saya mah sekolah di MI. Cuma tetanggaan SD Gunung Sari Tilu, SD Gunung Sari, lah pokoknya namanya SD Impres kan Sinagar. Da baheula mah warawa gak tuh?
zaman baheula gitu. Bangunan aralusnya. Aralus, bangunan gitu. Nya kalau urang misalkan perhitungan sekolah ke zaman harita SD Impres berapa banyak? Ya, SD. Halus anyar. Anyar nggak serius kan ngeuleuy. Gini aja. Gini untuk yang tadi ya. Sebelum Kakak yang barusan bertanya. Pak Sekdis, menurut saya harus ada studi kelayakan di setiap bangunan sekolah itu gitu. Ayam meureun Kang biraku. Masuk poho dengan sistem urusan dengan sarana prasarana itu dari mulai komponen indikator A sampai dengan Z itu udah lengkap sih sebetulnya. Asa biraku we mun eueuh mah ngan pedah meureun urusanna teh dipake teh teu gitu. Makanya gini. Poho tuh ada komponen untuk rehab ringan sudah dikerjakan. Walaupun yang lain tambah juga untuk secara kuantitatifnya atau lamun bahasa urangna membeureunna nambah deui rusak teh. Anu kamari rusak jandela deui panto kan. Namahannya. Gitu kan. Eta panto jeung kaca enggeus atap kan. Kayak gitu. Tapi tetap itu sudah masuk sebenarnya secara reguler didaftarkan, dilaporkan. Kemudian nanti mereka akan menghitung anggarannya berapa untuk itu dan kemampuan anggaran untuk berapa sekolah kan itu sudah jelas. Mereka ahli-ahli dalam hal itu. Kemudian juga untuk yang berat tadi sudah dikerjakan berdasarkan dalam 1 tahun anggaran. Kemudian yang dikerjakan menjadi bagus atau menjadi layak, kemudian yang belum dikerjakan otomatis kan kita waiting list ya, menunggu. Karena memang ada verifikasinya dan juga sudah dilakukan, kemudian juga kita tinggal menunggu sekarang ini di bulan Juli itu sudah mulai kayaknya. Karena sekarang sudah pendataan kemarin di survei pemetaan dan bukan pemetaan, survei dan juga studi kelayakan untuk yang akan dibangun gitu kan dari KK itu juga termasuk dari APBD. Tinggal nungguan berarti kan ieu mah nya urang teh nya. Sabari izin Pak kala Pak Pak Sekdis abi hilapeh ari anu rusak berat ayeuna ya dalam kondisi per Juni ayeuna sabaraha hiji? Secara angka real saya tidak bisa berkata itu. Kisaran ya tetap yang rusak tidak akan jauh dari 30%. Anu bakal kaomean anu tinggal nungguan teh cep Pak Sekdis sabaraha persenna tina 30? Saya kira mungkin di bawah 50%. Berarti cuma 15%-nya yang akan 15. Kemampuan terrealisasi. Kemampuannya di situ. Kemampuannya di situ. Kita tidak bisa melemahkan dan atau mempersalahkan dari pemerintah sebetulnya. Berarti dari 30% itu anu rusak berat Kang Farid, Kang MJ, berarti hanya 15%. Kurang lebih itu. Kurang lebih itu kan. Aduh 15% di tahun depan. Tahun depan atau di APBD perubahan. Dan tetap kita berikhtiar untuk itu karena memang kita harus ideal. Kan sejalur beriringan tatkala antara sarana prasarana dengan kualitas pendidikan. Iya teh anu ambruk. Kumaha nu rusak ringan. Ngan urang ngadu awe, mudah-mudahan ya saacan turun jam 15 walau kayak ambruk. Apakah memang begini? Kalau saya sih berpikir kan di sekolah itu ada dana operasional sekolah. Bos. Ada bos gitu kan. Lalu kemudian ini mungkin masalah kewenangan juga, masalah regulasi juga gitu. Jadi bisa aja misalnya kalau itu mau berinovasi, regulasi untuk mengatur bos itu bisa untuk sarana prasarana misalnya. Atau dalam keadaan darurat misalnya kayak kasus di daerah selatan bisa kan digunakan misal gitu kan. Izin Kang, gini. Kalau urusan dengan BOS karena kan ada asnap kan. Asnap nanya. Untuk pertanggungjawaban. Mustahik. Jadi gini, mustahik justru bos. Itulah asnap tambah lagi gitu. Dalam ikhwal tentang asnap, sekolah itu mesti ada patokan di peraturan menteri tentang penggunaan BOS, ada jumlah dan teknis. Artinya gini, tidak salah dikala sekolah menggunakan untuk sarana prasarana. Tetapi ada bobot, ada kelas, ada klasifikasi yang mana yang dapat dibiayai oleh BOS. Itu. Kalau misalkan untuk rehab ringan sekolah, atap bocor, kaca jebol, ya kan, kemudian pintu juga rusak, hanya itu kan. Ringan-ringan berarti. Ringan, betul. Tapi untuk yang ambruk, untuk yang doyok itu nggak bisa, nggak mampu. Karena gini hitung-hitungannya ke per kepala kan. Jumlah sekolah untuk 1 tahun atau untuk 1 bulan, untuk hitungan BOS per 1 kepala. Kalau sekolahnya yang misalkan 500 murid, untuk rehab ringannya yang ringan kelas ringan yang disebut dengan
jumlah muridnya banyak kan itu juga yang maksudnya kan banyak. Oke, siap ya. Yang ringan-ringan. Tapi kalau yang kecil kan muridnya gimana untuk operasional sehari-hari aja bayar listrik. Saya tadi ada tertarik dengan pertanyaan beliau ini terkait dengan yang wisuda. Ini juga perlu klarifikasi dari. Soalnya kan di orang mau ke usum viral. Gini Kang, saya kan di kampus wisuda mahasiswa gitu kan. Dan sebenarnya gitu kan wisuda itu dalam peraturan gitu kan dalam undang-undang itu sebenarnya untuk kalangan orang yang sudah menyelesaikan pendidikan yang S1. Itu aturan nanti sebetulnya untuk sarjananya. Untuk sarjana, karena kan pakai toga itu kan kesarjanaan, makanya kan ada yang segi 4, ada yang bulat karena ilmunya sudah ada di sini. Kalau yang baru TK di wisuda kan. Nah, ini juga menurut saya tolong dong ditertibkan dong gitu kan. Kumaha Pak Sekdis ari secara peraturan itu menyalahi itu? Tidak ada aturan yang secara khusus melarang dalam hal satuan pendidikan TK, SD, SMP untuk tidak melaksanakan itu. Tidak, bisa belum menemukan. Misalnya wisuda teh misalnya secara aturan undang-undangna misalnya hanya untuk perguruan tinggi. Aya tuh Pak. Ya kalau kelaziman untuk perguruan tinggi Pak. Iya. Artinya bukan kelaziman, secara perundang-undangan atau payung aturannya atau apa, gitu, payung hukumnya lah bener. Kalau payung hukum sih saya belum membaca membaca itu. Tetapi kalau saya bicara kelaziman ya di seluruh dunia. Iya. Ada berartinya Kang. Jadi yang nama wisuda itu untuk kesejahteraan S1, S2, S3 gitu. Sekarang gini, dari pendapat atau persepsi saya tentang itu. Sebagai sekdis ya artinya. Sebagai sekretaris dinas. Ya. Karena kami tidak secara utuh regulasi tentang pelulusan, kenaikan kelas, wisuda istilah di kampus, samen istilah di sekolah. Malah mah samen Kang bener. Tapi nggak pakai toga Pak. Nah, memang ada yang memang pakai kayak seperti wisudaan gitu ya, dengan kebanggaannya seperti itu. Tapi untuk sekolah-sekolah dasar dan atau SMP saya tidak menemukan itu pakai toga, tidak ada. Dia saman biasa. Nah, persoalan gini. Saat 6 tahun belajar, saat 3 tahun belajar, test case juga bagi tenaga pendidik untuk implementasi kurikulum yang dapat dilihat secara visual, ditampilkan untuk khalayak umum, itu kan tidak 3 bulan sekali kan, tapi di 1 tahun sekali. Istilahnya saman. Kebanggaan orang tua ada, kebanggaan guru apalagi, dan juga bagaimana sekolah bisa memformulasikan seluruh kegiatan belajar mengajar yang direpresentasikan dalam sebuah saman, pentas seni siswa. Iya. Gitu. Nah, ternyata ini di kita ya, khususnya Tasikmalaya, tidak bisa dikesampingkan antara 1 tahun belajar pelulusan dirangkaikan dengan kenaikan kelas dengan penampilan kreativitas dan inovasi siswa yang dilatih oleh guru untuk dipersembahkan kepada publik. Otomatis ada biaya. Iya, betul. Setelah biaya itu dibutuhkan dan ternyata juga baik itu gurunya atau juga komitenya atau juga siswanya tatkala mau tari kan tidak bisa menggunakan peta putih biru, ya kan? Dan juga tidak ingin dengan putih merah gitu kan, seragam SD. Otomatis kan untuk tarian jenisnya tiranya ini kan harus matching. Kan dilematis bagi kita. Larangan tidak ada secara utuh tentang itu pelarangan, tetapi juga kita hanya untuk mempersilahkan juga dikembalikan kepada sekolah masing-masing. Tapi kita kan yang paling penting bagi saya nih. Justru saya berbalik, apabila sekolah menggunakan dana BAS untuk penyelenggaraan wisuda, kan jelas ini saya kira nggak boleh. Eta salah eta mah. Aya asnapna eueuh Kang eta. Nggak ada. Untuk peningkatan kualitas pembelajaran dalam sarana prasarana dan atau indikator untuk peningkatan kualitas mutu, pendidikan pelatihan itu boleh. Tetap untuk sama nggak ada. Kalau saya sih gini Pak, karena saya pengalaman punya anak dan sekarang mau naik kelas 6 ya. Saya besok mungkin samannya gitu ya. Sebelum saman itu kan biasanya pihak sekolah kan mengundang kita ya orang tua untuk musyawarah sebenarnya itu sudah selesai di situ. Dan kalau di SD sama di SMP juga tidak ada acara-acara yang kayak wisuda itu gitu kan, cuman masalah saman saja. Merayakan. Hari wisuda teh ente nu TK hungkul SD itu kan? SD enggak, SMP juga enggak. Tapi yang negeri ya yang enggak itu. Kalau yang
maaf kan di luar negeri gitu kan. Anu kebanyakan teh TK, anu wisuda teh teh. Nah, di luar negeri TK dan luar negeri ya. Oke. Nah, ini mungkin menurut saya gitu Pak, ini perlu dihimbau dari pihak pemerintah. Jadi jangan sampai ada kasus di satu tempat, betul tadi kata Kang ini, saya berat nih harus bayar uang masuk sekolah, harus bayar wisuda, harus beli toga dan macam-macam. KMJ, itu tuh sebenarnya viralnya awal namanya aya dina medsos. Jadi pas acara wisuda kan para ketoga tah aya satu siswa anu teu kabeuli. Eta Kang, mimitina mah ti dinya. Mimitina mah eta. Kang, begini, betul, itu salah satu hal yang memang menjadi fenomena di masyarakat. Iya. Di satu sisi bangga dengan anak tampil. Iya. Satu sisi ditunggu-tunggu 1 tahun anggaran itu, 1 tahun ajaran itu ada saman. Iya. Kalau saman dan sih nggak ada masalah. Tiba lagi saman ya. Bagian dari budaya bahagia gitu kan. Iya. Ya wisudana. Nah wisudana gitu Pak. Untuk yang wisudaan yang ala perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh PAUD, ya kan, karena tadi kan tidak real ya, untuk SD SMP tidak ada. Oke. Tapi kalau show atraktif, kreasi seni, pentas seni lah ada jelas itu. Di setiap tingkatan ada. Kembali dulu ya sebelum saya masuk ke yang tadi untuk wisudaan PAUD, tapi kita akan tuntaskan dulu. Saya ingin berbicara berkenaan dengan bagaimana tanggapan masyarakat lain, ya kan, termasuk juga orang tua murid yang kebetulan tidak memiliki cukup dana untuk ya kan, karena tidak secara strata ekonomi juga tidak sama ya. Makanya pemerintah membebaskan SPP. Ya kan, biarlah untuk urusan listrik, urusan bayar satpam, kemudian juga untuk bayar WIPI dan sebagainya, penyelenggaraan ATK selama 1 bulan biarlah di pemerintah. Tetapi ada biaya-biaya lain yang memang untuk peningkatan kualitas pembelajaran, peningkatkan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk indikator pembelajaran, meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk juga pengayaan dan sebagainya, itu memang harus sebagian dari dana yang bukan dari BOS. Jadi tidak semua kegiatan persekolahan dibiayai oleh BOS. Itu masalahnya. Karena pemerintah kan nggak mampu. Maka apalagi gini sebentar, apalagi kalau biaya-biaya yang tidak tercover oleh pemerintah, oleh BOS, muncul Permen 75 yaitu untuk kompetisi sekolah, forum komunikasi orang tua murid juga di situ ada. Nah, apabila yang akan dibiayai oleh masyarakat dalam tanda kutip orang tua murid untuk penyelenggaraan yang tidak dibiayai oleh BOS, dipersilahkan. Kan ada komponennya 2, 1 bantuan bersifat mengikat dari pemerintah dan atau lembaga lain yang memang memberikan bantuan, dan yang kedua adalah sumbangan tidak mengikat, sumbangan tidak memaksa. Itu sumbangan. Tapi kalau misalkan akang disuguhkan 500.000, kemudian yang akang mah habis mah teu aduh ke 200.000, kan bisa aja. Kadang-kadang kakang mah udahlah, saya ngasih aja ini, saya punya duit 5 juta, itu boleh. Yang tidak boleh itu plet kan. Rata-rata kieu. Dipaksakan kan. Kolot ayeuna mah rata-rata kieu. Cenah aya sumbangan 500.000. Disebut boga da teu boga. Tapi lamun teu mere 500.000 budak sok sieun eraeun cenah Kang. Aya eta teh. Jadi sekolah teh maksakeun. Anu karos gua abi kieu Kang. Samen teh lain hiji. Ya kan, abi gaduh putra kan misalnya. Hiji SD. Perempuan di SD, samen oge. Di SMP samen. Isu kan tegasannya sama sekolah agama. Iya, Kang. Waduh, barang ya, Kang. Jadi tertuduh ya. Nyakeun we. Ditahan dulu ya. Nanti kita akan terakhir di 1 segmen terakhir. Pemirsa, kita akan kembali setelah satu ini tetap di Pasarada 99. Kembali lagi di Pos Roda 99, mikiran pendidikan di Kabupaten Tasikmalayanya. Kita sudah bahas sarpras ya, sarana prasarana tos lah. Ya, intinya mah ngadoa we lah. Ya, anu kedua masalah wisuda itu hati Kang Farid kaingetannya ayeuna PPDB teh ieu teh tapi ngopi lah. Iya. Jang micin tono urang diruput bareng. Oh, iya kopi. Jangan sapahang deh cenah tadi ngomong aya. Dalam yang tutunu mah cenah Pak Kadis kopi teh ulah diinum. Dikecerkeun. Jadi moal tunu sih. Eta mah ieu heureuy barudak. Bener Kang Farid, ayeuna PPDB hari zonasi masih aya Pak Sekdis. Zonasi masih aya,
Itu kebijakan nasionalnya pusat. Kebijakan nasional. Ya. Tapi kan kita lagi penasaran tadi ke dinas kan waktu sesi kena da ieu ya anu lagi anu disebut sapras. Ya. Samen. Ayeuna teh balik ditambahan deh karena PPDB. PPDB. Kieu ya Kang. Penasaran apa hiji? Ya. Bagi warga masyarakat anu memang gaduh murid dan putra sekolah dina 1 tahun ajaran terakhir otomatis kan aya saman. Ya. Setiap kebutuhan biaya direncanakan oleh sekolah program di Arkas, kemudian juga disampaikan ke komite sekolah untuk melakukan rapat dengan jajaran komite sekolah. Ya. Setelah itu biaya berapa yang dibutuhkan? Terlalu tinggi kurangan, kurang tambahan. Setelah itu kemudian dihitung berapa jumlah peserta didik yang ada di sekolah itu. Kadang kan juga kan ada subsidi silang dan nabung teh sistemnya. Saya tidak mendengarkan kalau misalkan wisudaan bukan saman itu tanggal 24 Juni, kemudian di bulan Juni itu kita iuran untuk saman nggak ada. Saya kira itu tetap 1 tahun berjalan, kemudian subsidi silang. Nah, yang jadi persoalan mungkin komunikasi kurang bagus. Diakui itu antara sesama orang tua murid. Orang tua. Ya. Kemudian juga masih ada yang sistemnya flat, datar, mau tidak mau sekian per peserta didik. Tetapi juga setelah dikonfirmasi mengatakan, Pak, karena yang tidak bisa bayar pun tidak jadi masalah, tetap ikut. Tidak ditagih juga. Ngan pada temake baju wisuda teh. Nah, itu persoalan lain kan. Jadi kami dari di luar negeri. Dari Dinas Pendidikan begini, mengimbau kepada seluruh komite sekolah. Nah, ini yang saya harapkan. Himbauan. Lakukan komunikasi dengan orang tua, bukan hanya komunikasi dengan kepala sekolah, bukan hanya komunikasi dengan guru, tetapi komite sekolah itu dengan jajaran. Baik, oke. Kieu Pak Sekdis ieu mah kumaha lamun samen teh juga baheula deui. Teu kudu sakola teh pengadaan snik dibebankeun deui ka orang tua murid. Mending we marawa dahar di masing-masing. Juga baheula ning Kang Abi keur SD. Abi mah nyanak sulu gitu kan, ngaliwat. Zaman Abi mah geus teu ngaliwat Kang. Tapi botram teh ya mawa di bumi, tuangan, dituang bareng di sekolah. Botram. Didinya lah. Oke, siap lah. Cerdas kesilakan. Cerdas. Insya Allah itu juga bagian masukan dari akang-akang. Budayakan botram deh lah. Budayakan botram, budayakan tradisional. Supaya leungiteun budaya orang teh Kang. Budaya, penting, perlu bahkan bisa menunjukkan jati diri sekolah. Oke, siap. Nah, Pak Sekdis. Siap. Ayeuna PPDB keur usum ya. Tadi masih kene aturannya zonasi. Nah, Pak Sekdis memandang sebagai pemerintah nih, kacamata pemerintah di daerah. Untung rugina naon sih? Zonasi. Itu sebetulnya dari sisi positif ya. Memang penting. Naon tak penting? Pentingnya karena supaya orang-orang yang radius 300-500 meter dengan sekolah itu tidak terakomodir lah, terhalangi oleh pihak-pihak lain dari luar yang memang untuk masuk ke sekolah itu. Salah satunya ongkos, Kang. Ongkos. Gini. Dampak negatif. Dikala peserta didik hanya jarak 100 meter dari sekolah, itu gak bisa masuk. Kalau tidak sistem zonasi. Kenapa? Karena memang sekolah itu sudah penuh, sudah full oleh orang-orang lain yang memang mengambil ke sekolah itu. Tapi di sisi lain, lamun misalnya pada ke jeung sekolah, teu kudu alus-alus teh nilai teh, geus pasti asup ieu lah. Teu kudu diajar. Nah, kalau sekarang gini, ada kuota. Untuk sekolah menengah pertama itu 50%. Zonasi. Untuk sekolah dasar 70%. Kan menang itu yang kali Rimon bisa salah. Kaci. Daya mah jeung aturan. Ari posronal meureun Kang da tadi mah obrolan posronal lah urang mah gitu. Atau mau call a friend. Jadi kieu Kang. Phone a friend. Soalna kieu, lamun teu maca Rimon. Besi salah. Sabab asup ka kebon, asup ka leuweung teu makal gasolin acan sasab kan. Kumaha. Jalur zonasi dilaksanakan dengan kuota paling sedikit 70% SD dari daya tampung sekolah untuk jenjang SD.
50% daya tampung sekolah untuk jenjang SMP. Itu zonasi. Yeah. Belum lagi ada yang masuk berdasarkan jalur afirmasi. Ya. Ari jalur afirmasi teh kan lamun bahasa urang mah bisi aya anu bener-bener di bawah garis Kemiskinan. dia bisa sekolah kan eta untung cenah abdi mah SD oge na atas sama beka sampai cara keukeuh eta Ya. Oh eta. tapi yang kan urang Eta kudu diakomodir Tah, anu kitu dibuktikanana kunaon Kang misalkan tadi afirmasi jang anu tadi di bawah garis. Dibuktikanana kunaon sehingga henteu dimanfaatkeun peluang eta ku lain. Kampil ayeuna mah ngagunakeun surat keterangan dari kepala desa. Gitu kan? Nah, ya eta aturanana. Gitu. Di luar zonasi ya. Di luar zonasi. Lamun zonasi geus cukup 50% atau 70%, hoyong lebet, tapi abdi mah kan teu mampu gitu kan. Aya jalur afirmasi tadi. Ya. Anu kaduana, anu katiluna jalur pemindahan orang tua kan. TNI, Polri, pegawai di Kalimantan, anu di luar kota, anu di Garut atau di Ciamis Menakatasi gitu kan. Itu bisa diakomodir Kang. Gitu kan. Terus anu salajengna ketentuan SMA SMA mah ku provinsi kapan Kang? Nya provinsi. Nah, kemudian oge aya deui jalur prestasi. Nah, untuk jalur prestasi mah tidak ditentukan berdasarkan persentase, tetapi melihat kemampuan sekolah berdasarkan rombongan belajar yang dipersiapkan karena setiap sekolah untuk satuannya itu beda. Ya, cik Kang ye, prestasi ye. Nu kumaha sih nu disebut siswa berprestasi. Ulang nepi ka tadi Kang kieu. Puguh-puguh mah yang asup we sakola eta tapi disimutan ya, ku prestasi. Cing kumaha nu sabenerna nu prestasi teh Kang? Nah, nu prestasi mah dibuktikan oleh sertifikat yang dikeluarkan oleh panitia penyelenggara baik prestasi tingkat kabupaten, provinsi atau nasional. Minimal kabupaten. Agustusan mah teu kaci. Ngomong kan balap huruf. Agustusan pesertana duaan deui. Nya bisi. Abi juara Agustusan. Pak Sekdis, kan misalnya teman saya ya nya saya kan bumi deket sekolah ya nya. Kang cenah milu ieu lah cenah asup kana kakak genep bulan saacan teh. Ame asup zonasi. Mi HP nya pina kakak eta tahu kan dari dinas aya nu kitu. Secara langsung saya tidak melihat, tetapi pernah mendengar. Ya katanya yang asup kan. Iya. Nginjuk asup kakak ke saya, jadi saya budakna loba. Tapi kieu, urang di ku abdinya, urang di Lempeng di Kabupaten Tasikmalaya mah untuk PPDB nu dimaksud urang dibahas penting ieu. Iya. Tidak terlalu riskan. Sabab di cover ku setiap kecamatan kan ada zonasi desa untuk PAUD, ada zonasi kecamatan. Kang dari sekolah di Kabupaten Tasik mah rata-rata setiap kecamatan tadi aya SMP 1, 2, 3, 4. Baroga sekolahnya. Aman. Itu juga di kota. Antara sanes. Untuk Kabupaten Tasikmalaya sistem zonasi sangat bermanfaat dan memang tidak berdampak negatif. Karena memang seluruh siswa yang ada di daerah masing-masing itu sudah di cover oleh sekolah-sekolah yang ada di sekolah tersebut. Bahkan bisa dikatakan kekurangan murid. Berarti itu aya sekolah unggulan itu ya namanya. Aya. Sekolah SSR, SBI sudah tidak ada, dihilangkan, dibuang saja. Dari regulasinya dibuang. Ya. Ayeuna cik Kang MJ. Cek Pak Sekdis bieu ye. Ada beberapa kasus Kang terkait dengan zonasi. Pertama di satu tempat itu kan kadang-kadang juga bisa masuk ke satu SMP yang ada di situ gitu kan. Tapi pihak sekolah juga tidak melihat kriteria gitu. Oh iya, kriteria naon we? Kriteria misalnya mohon maaf gitu ya. Kalau misalnya SMP A misalnya atau B segala macam, apakah kriteria yang masuk di zonasi itu misalnya prestasi tadi misalnya. Jadi tidak semua diambil gitu kan karena nanti akan merepotkan juga ke pihak sekolah. Misalnya anaknya kurang berprestasi gitu kan. Tapi ini juga problematik ketika misalnya prestasi semua juga nanti yang tidak yang sekolah lain prestasian. Iya seperti itu. Satu itu. Yang kedua juga menurut saya zonasi itu juga jangan terlalu besar juga gitu kan ininya. Radiusnya gitu kan. Satu radius. Yang kedua juga penerimanya juga harus diperkecil. Masalahnya ini jatah juga buat sekolah-sekolah yang di luar negeri itu.
Kadang-kadang juga kosong Pak, nggak ada sekolah, nggak ada siswanya gitu kan, seperti itu. Apalagi di kota misalnya yang aksesnya dekat gitu kan. Kalau di kabupaten bisa lah itu dilakukan gitu kan. Tapi bagi daerah-daerah yang aksesnya dekat dengan zonasi itu justru tadi ada sekolah-sekolah luar negeri yang kekurangan murid gitu kan, bahkan sampai ada yang kosong Pak. Berarti di kabupatennya fenomena teh eta beda jeung di kota. Dari di kota mah sakola teh ngaguncluk belah dinya. Nya deket. Jadi zonasi teh rada lieur nu belah dieu mah yo gitu. Nah, kabupatennya merata cenah. Tah, cing persoalan kabupaten cek Kang MJ tadi. Salianti eta, salianti nu neme ku Kang MJ sakola luar negeri kekurangan sakola. Aya teu Kang efek negatif tina sistem zonasi di kabupaten salianti eta cek Kang MJ. Ada beberapa yang gini ya, orang masuk ke sekolah negeri misalnya atau ke sekolah yang dibangun oleh negara gitu ya. Kemudian ketika zonasi gitu kan, masalah jarak kan yang jauh, dan misalnya gini kan, SMP negeri itu berada di kota dan kecamatan ya, di pusat kecamatan. Iya, di kecamatan. Nah, ketika akses itu tidak terjangkau juga gitu kan, ada juga yang nggak masuk ke situ. Itu satu itu. Yang kedua terkait dengan zonasi itu tadi. Jadi semua yang ada kadang-kadang dipukul rata gitu. Dipukul rata ya, setiap siswa boleh masuk ke situ. Gitu kan, menurut saya nggak boleh begitu. Siap lah. Harus berdasarkan pada kriteria tertentu yang anak itu bisa masuk ke situ dengan syarat lebih bagus. Waktu samporet ya Kang Farid ya, setelah karawasnya, aduh beki penting itu atuh ngaropih heula lah ya. Nah pemirsa, buat Anda yang sudah nonton ya, kan kita ada Instagramnya Radar ya, nanti bisa komen. Terus yang nonton di YouTube juga silahkan komen ya, nanti kita mungkin akan dibahas lagi selanjutnya gitu kan. Ada pertanyaan yang tidak tersampaikan, tidak terwakili saya sama Kang Farid atau sama Kang MJ ya, malam ini boleh nanti kita bahas ya di DM, ya, di komen nama ayah Pak Sekdis iyalah. Ini terakhir nih Pak Sekdis, closing statement, apa yang ingin disampaikan, tapi singkat aja karena waktunya juga sudah samporet ya, singkat aja untuk masyarakat di Kabupaten Tasik. Dulur-dulur di Masrona ya, warga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, pemerintah telah berikhtiar bagaimana supaya keadilan tetap terjaga. Yang kedua, bagaimana kita memberikan layanan, fasilitasi, dan juga informasi, sehingga warga masyarakat bisa menjadi paham tentang kegiatan, kebijakan, dan juga solusi berkenaan dengan sarana prasarana, kemudian juga pembelajaran, termasuk juga ending daripada tahunan, dan kemudian juga PPDB, termasuk juga kekurangan tenaga pendidikan dan kependidikan. Nah, saya memberikan sesuatu hal yang mudah-mudahan berharga bagi masyarakat kita semuanya. Kecerdasan untuk bagaimana mensekolahkan anak itu harus kita utamakan. Di mana tidak boleh ada peserta didik yang tidak bisa sekolah. Yang kedua, bagaimana supaya regulasi pemerintah bisa bukan hanya dimengerti oleh kita, tetapi juga dipahami oleh masyarakat. Dan ini perlu semua bergerak untuk menyampaikan informasi, bahkan untuk dari PAUD masuk ke SD tidak boleh ada calistung. Dan itu sudah kesepakatan bersama nasional. Meskipun pada akhirnya anggarannya dari tidak boleh Pak. Sekarang itu kena oleh sanksi. Jadi tidak ada tes apapun dari PAUD kepada SD. Dulu kelas 1, kelas 2 itu sebetulnya masih dalam keadaan PAUD karena 4 sampai 6 tahun di PAUD, 6 sampai dengan 8 tahun di SD. Makanya itu hanya transisi. Tidak ada lagi ada tes tulis, tidak ada lagi ada ujian-ujian. Yang penting masuk saja semua. Baik itu yang PAUD dulu atau yang belum ke PAUD. Kemudian yang kedua, untuk dari satuan sekolah SD ke SMP, sistem zonasi diberlakukan. Untuk Kabupaten Tasikmalaya insya Allah relatif aman. Karena justru sekolah hadir ke sekolah untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat. Baik. Gitu. Oke, terima kasih Pak Sekdis. Aduh, luar biasanya hebat Pak Sekdis, didoakan sing jadi kadis lah. Amin. KMJ, singkat aja Kang, terakhir. Oke, terakhir saya mungkin dari masyarakat ya. Tadi masalah zonasi yang tadi perlu diperhatikan Pak, yang terkait dengan prestasi anak ya. Yang kedua, mending zonasi mending tuh pendeknya. Kalau saya sih mending tidak zonasi gitu. Yang kedua terkait dengan sarpras Pak ya, tolong ini diperhatikan karena ini menyangkut masa depan anak-anak kita di Kabupaten Tasikmalaya. Kita masih banyak, dan tentu pemerintah dan jajarannya punya skala prioritas dan studi kelayakan terhadap pembangunan yang ada di sekolah-sekolah yang ada gitu kan.
Dan terakhir terkait dengan partisipasi masyarakat. Tentu juga ini menjadi pendukung atau faktor utama bisa menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan di komunitas Malaya. Itu mungkin Kang. Oke, siap Kang Farid, begitu saja mungkin ya. Ya, kan tadi ya mah saeutik Kang Andi mah kunaon Kang Andi hayang ngalungitkeun donasi. Kang MJ, lain saya. Lain, Kang Andi ge tadi ngaharewas ka abi. Reunina teu rame cenah bari ngumpul. Geus we di lembur minang papanggih eta mah. Asare uni sekolah agamanya. Masih leuheung reuni urusan jeung masih leuheung zonasi urusan sekolah. Urusan PPDB. Mudah-mudahan teu diterapkeun zonasi urusan jodoh. Iya bener. Hariwang eta mah hariwang. Lain sababna Kang bisa kieu. Soalnya kieu lamun zonasi urusan dengan PPDB, urusan sekolah itu beda paham, beda kepala, beda pendapat itu wajar. Kakang senior kita ya dari pengamat sosial, mending ulah sekali. Mungkin sina benar-benar melaksanakan kegiatan PPDB secara alamiah, seleksi siapa yang berprestasi, kemudian bisa masuk di situ, kemudian yang kurang secara prestasi bisa di sekolah lain. Sehingga orang lain kalau sekolah lain juga kan bisa ada murid kan gitu. Kompetisi terjadi. Ini konsepsinya yang memang luar biasa seperti itu. Kalau kami dari pihak pemerintah justru zonasi dipandang penting karena untuk mengakomodir seluruh peserta didik masuk dalam satuan sekolah apalagi dari pemerintah. Karena apa? Karena ada undang-undang tentang wajib pendidikan 12 tahun. Ke sana kan artinya. Nah tadi zonasi untuk pendidikan menurut kami itu memang penting. Tetapi untuk jodoh jodoh ulah lah eta mah. Soalnya kan orang Kecamatan Cipatuja, bayangna cenah. Kawin tuh jeung Cipatuja. Ulah lah eta mah, ulah lah. Namun zonasi dilakukeun jeung perguruan tinggi Ripo. Oke, siap. Itu Kang Andi. Atur nuhun. Pak Sekdes atur nuhunnya. Atur nuhun pisan, mudah-mudahan sing sehat lah. Sehat. Sing sehat, bangunan sing karuat ya. Nah gitu kan. Nah Pak Bupati biasa sok nonton dah Pak Bupati. Insyaallah mudah-mudahan. Kan apa mang ieu? Aya 2 menit ya. Mencan deui. Nya, kunaon ka Pak Bupati? Kieu. Pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya sekarang ini tahun anggaran sekarang itu lebih banyak kepada solusi memperbaiki, merehab dan membangun sekolah yang saprasnya cenderung ekstrim. Rusak berat. Nah, itu dari Pemda kan? Bener Kang. Belum lagi yang dari DAK. Nah, jadi alhamdulillah sekarang itu dari Kabupaten Tasikmalaya konsen kepada rehabilitasi sekolah secara fisik, ya kan? Secara prasarana. Kemudian juga yang dari DAK dari pusat itu sudah lebih banyak daripada tahun kemarin. Mudah-mudahan masyarakat dengan Walillahi ta'ala kita bersabar menunggu proses pekerjaannya dan semuanya kualitasnya bagus Kang karena dia lelang Pak Sekdis supaya kita jelas Kang ini IPM-nya harus naik gitu. Dan yang jelas ya, yang pasti pemirsa Anda melihat Pak Sekdis ini adalah salah satu orang yang paling bertanggung jawab atas kualitas pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya ya. Dan tanggung jawab beliau ini, kita gaji beliau ini berat banget ya karena menentukan masa depan Kabupaten Tasikmalaya seperti apa kualitas pendidikannya ya. Beliau yang paling bertanggung jawab dengan Pak Kadis dan Pak Bupati dan reng-rengannya ya. Sekali lagi Pak Sekdis satu nuhun kehadirannya, Kang MJ atur nuhun pisan. Nuhunnya Kang Farid. Siap, sami-sami. Aman ya. Pemirsa terima kasih banyak sudah nonton Posronda 99 ya, mudah-mudahan cukup memberikan informasi yang valid untuk Anda. Terima kasih semuanya, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap Kang. Hatur nuhun.